Lah tabang balam jo barabah. Balam tabang barambah mandi. Ambo unjuk kag salam jo samba. Samba tahun dua kau orang rame. Ketiga. Payo kumbuh batu basurek lalu ke nagari lima potong. Kok jauh balayangkan surek, kok dakok babau kancarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Duo mata kuliah Islam Jo Budaya Minangkabau. Ambo Naila Fitriani dengan NIM belakang 72. Ambo Jessica Ratnadegana dengan NIM belakang 64. Ambo Muhammad Falan Ramadan dengan NIM belakang 50. Ambo Sinada Sulandari dengan NIM belakang 66. Ambo Indi Devitian dengan NIM belakang 62. Selamat menyaksikan. Ketiga. Payo kumbuh batu basurek lalu ke nagari lima potong. Kok jauh balayangkan surek, kok dakok babau kancarano. Kita buka. Selamat menyaksikan. Tahun merantau mencari labuhan hidup, tak bayang kampung sampai bermain masuk dunia. Rindu menahun menyesal diri, siang malam semakin larut, mendayu bajang pulang ke kampung mendenai cinta. Salam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kumbali. Burang nura, burang nuri, malenga-lenggok date pamatang. Sungguh senang hati kami mencaliak rombongan nan Allah datang. Pandan berandam jujurami, kayu talatak date pagu. Jaweklah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kan sudah berada di Rumah Gadang yang didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Cantik. Ya, Makanya cantik, estetik. yang menurut almarhum Bapak Bustani Arifin. Ya, tujuannya kenapa dibuat oleh almarhum, kita ini kan perpustakaan. Kenapa kita orang Minang mempelajari adat sendiri harus ke Jakarta atau ke Leiden ke Belanda? Karena literatur itu banyak di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional Jakarta juga di Leiden di Belanda. Makanya almarhum kumpulkan literaturnya, wadahnya didirikan di Padang Panjang sebagai tanah kelahiran beliau. Tapi Rumah Gadang di Minangkabau itu ada dua tipe rumah gadang. Kalau rumah gadang kita ini ada tingkatnya, yang kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe rumah gadang yang di ujung sana, dia rumah gadangnya rata. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau disingkat dengan PDIKM adalah sebuah museum dan pusat studi budaya yang terletak di Padang Panjang, Sumatera Barat. Didirikan dengan tujuan utama untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan informasi mengenai budaya Minangkabau. PDIKM didirikan atas inisiatif Bustani Arifin dan Abdul Hamid. Peletakan batu pertama dilakukan pada 8 Agustus 1988 di Padang Sareng. Kelurahan Silaing Bawah. Bangun utama PDIKM dirancang mengikuti arsitektur rumah gadang khas Minangkabau dan berdiri di atas lahan seluas 2 hektar. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 1990. Awalnya dikelola oleh Yayasan Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau yang disingkat dengan YDIKM pada tahun 2006. Pengelolaan dialihkan kepada pemerintahan Kota Padang Panjang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Sejak peresmiannya, PDIKM telah mengumpulkan lebih dari 3.000 dokumen bersejarah yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Koleksi tersebut mencakup buku-buku tua, naskah kuno, clipping koran, foto-foto lama, dan mikrofilm. Sebagian besar berasal dari sebelum tahun 1945 dan ditulis dalam Makam Tantejo Burhanu. Kuburan panjang Tantejo Burhanu merupakan sebuah makam tubuh dan panjangnya lebih kurang 25 meter, jauh lebar 1,2 meter. Terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Namun, ukiran tasabui dapat berbeda-beda apabila diukir berulang kali, sehingga tidak akan sama panjangnya.
Itulah yang menjadi keunikan dari kuburan Panjangko. Tante Jo Burhano dipercaya sebagai tokoh arsitektur pertama Rumah Gadang. Keseluruhan ukiran situs cagar budaya kuburan Panjangko adalah 25,5 meter dikali 7 meter, terletak di tepi jalan utama Pariaman, sehingga sangat mudah untuk mencarinya. Terdapat 6 pohon kamboja yang ditanam di atas makam, sehingga membuat tanah di atas makam tersebut menjadi tadur. Kawasan makam ko dapat kursi batu yang disusun 8 buah dan menandakan jumlah nenek mama dan 8. Di lokasi ko juga terdapat tumpukan tanah dan tingginya lebih kurang 21 meter, jo diameter 10 meter. Tumpukan tanah ko dipercaya sebagai galian dari makam tersebut dan akhirnya dipergunakan sebagai tempat pemujaan dewa waktu itu. Di puncak tumpukan tanah tersebut terdapat sebuah batu yang merupakan candi yang paling lama yang terdapat di Pariaman, Kabupaten Tanah Datar. Yuk kita beralih ke Batu Batikam. Datuk Perpatinan Sabatang dan Datuk Katumangungan, beliau ko 2 orang adik kakak tapi beda ayahnya. Datuk Perpatinan Sabatang lahir dari ayah yang cerdik dan pintar, sementara Datuk Katumangungan lahir dari ayah yang berpunya. Tapi dengan itu mereka lahir dari rahim ibu yang sama. Datuk Perpatinan Sabatang kok ingin masyarakat diatur dalam semangat demokratis atau dalam tatanan duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Sedangkan Datuk Katumangungan ingin pemerintahnya bajanjang naik, batanggo turun, karena berbeda pendapat itu mangko terjadilah pertikaian di antara keduanya. Untuk melampiaskan emosi kedua belah pihak tu, mangko menikam baru jokrisnya, mangko jadilah Batu Batikam. Tapi dengan adanya perbedaan tu, timbullah keselarasan Kota Piliang dan Budi Caniago. Istana Basa Pagaruyung adalah lambang kebesaran adat Jotamadun orang Minangkabau. Istana ko barado di negari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dulu istana ko menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tiga Seru, Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat. Kerajaan Pagaruyung sendiri merupakan kerajaan yang berasaskan adat bersandi syarat syakra bersandi kitabul menjadi dasar hidup orang Minangkabau. Asal-usul kerajaan Pagaruyung berawal dari zaman dahulu kala dan diyakini lahir dari keturunan Datuk Katumangungan, jo Datuk Parpatiah dan Sabatang. Kerajaan ko mulai tumbuh sebelum datangnya koloni Belanda karena Minang. Kira-kira di abad ke-4 balik sampai abad ke-7 balik. Pagaruyung dipilih sebagai pusat pemerintahan karena lokasinya dan strategis, jo sekaligus berada di tengah-tengah luhak dan tigo, luhak tanah datar, luhak agam, luhak jo luhak 50. Bangunan Istana Basa sendiri adalah rupa gadang tradisi orang Minangkabau, tapi ukirannya jauh lebih gadang juga. Istana ko punya 3 lantai, jadi hiasi ukiran adat Minang punya makna falsafah hidup seperti kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan musyawarah. Gonjongnya dan 26 itu menandakan jumlah raja atau penghulu dari daerah-daerah di Minangkabau. Istana asli ala harantiang diakui sebanyak 3 kali. Yang pertama waktu Perang Padri di awal abad ke-9 balik. Yang kedua di tahun 1966, yang ketiga di tahun 2007, sambaran petirna menimbulkan kebakaran besar. Setelah kebakaran terakhir itu, pemerintah Sumatera Barat jo masyarakat Minangkabau berusaha mencari dana untuk membangun kembali istana ko. Bangunan baru diselesaikan pada tahun 2003 balik. Jo dibangun sebagaimana bentuk aslinya, pakai bahan-bahan tradisional, walaupun sebagian ala dimodernisasi sebagai perlindungan dari bencana. Dalam istana banyak dipajang baju kebiasaan raja, perlengkapan adat, senjata pusaka, jo perabot. Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang dibangun pada tahun 1925 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Roloff Rockmaker, orang Belanda, dan jadi kontrol atau sekretaris kota Vordekop, kini kota Bukit Tinggi. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, jamnya itu ada hadiah dari Ratu Belanda.
Wilhelmina, urang Koto Gadang nan namanya Yazid Raja Mangkonyo, ditunjuk sebagai urang dan tanggung jawab pembangunan. Sedang pembangunan di lapangan ditangani Dek Haji Moran dengan mandornya STG Ame. Peletakan batu pertama dilakukan Dek Anang Suluang Rokmaker dan baru umur 6 tahun. Waktu itu biaya pembangunan saat itu mencapai kurang lebih 15.000 gulden, belum termasuk upah tukang dan jumlahnya 6.000 gulden. Biaya itu diambil dari pasar pon, badan dan mengumpulkan pajak dari pasar-pasar di Bukit Tinggi. Waktu Jam Gadang masih dalam tahap pembangunan, terjadi gempa bumi Parangpanjang di bulan Juni 1926. Gempa membuat menara jadi miring 30 derajat, tapi kemudian dielakkan balik ke posisi semula di bulan Februari 1927. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Andries Cornelis de Graaf, datang meninjau pembangunan Jam Gadang waktu kunjungan ke Fort Depok. Sejak pertama kali dibangun, Jam Gadang telah mengalami 3 kali perubahan bentuk atapnya. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, atapnya bulat dan di atasnya ada atung ayam jantan dan membaliak ke timur. Bentuk iko sebagai sindiran supaya orang Kurai banu hampu sampai Sungai Puar bangun pagi kalau ayam alah palale. Waktu Jepang masuk, bentuk atap diubah jadi mirip kuil Shinto. Lalu di tahun 1953, setelah Indonesia merdeka, atap Jam Gadang diganti menjadi bentuk gonjong, yaitu atap khas rumah gadang, rumah adat Minangkabau. Jam Gadang telah mengalami beberapa kali perubahan desain dari pertama dibangun. Di zaman Belanda, atapnya bulat dengan patung ayam di atasnya. Waktu Jepang masuk, atapnya diganti jadi bentuk pagoda dan khas arsitektur Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, atapnya dibalikkan dan diganti jadi gonjong khas Minangkabau, dan bentuk iko dipakai sampai kini. Selain sebagai penunjuk waktu, Jam Gadang juga pernah dipakai sebagai pos pengamatan, utamanya kalau ada kejadian darurat seperti kebakaran di Pasar Ateh. Dari atas menara, petugas bisa menyalawi keadaan sekitar dan membantu ngarahin upaya pemadaman.